Krisis politik besar kembali mengguncang Korea Selatan setelah Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer sebagai sebuah langkah yang belum pernah terjadi dalam hampir 50 tahun terakhir. Keputusan ini tidak hanya memicu kritik tajam dari oposisi, tetapi juga menjerat Yoon dalam ancaman serius pemberontakan yang dapat berujung pada hukuman mati. Dalam beberapa hari terakhir, tekanan dari parlemen, lembaga investigasi, dan reaksi internasional telah menciptakan situasi genting yang mengguncang fondasi pemerintahan Yoon, mengundang perhatian dunia terhadap stabilitas politik negeri ginseng. Selengkapnya kita akan bahas bersama. Darurat militer jadi bumerang, Presiden Korea Selatan terancam hukuman mati. Kita akan lihat dulu ya di slide yang pertama. Prahara bertubi-tubi masih terus melanda Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pasca dirinya menetapkan darurat militer pada Selasa 3 Desember lalu. Setelah mendapatkan rencana pemakzulan dari Parlemen Majelis Nasional, Kepolisian Korea Selatan memutuskan untuk memeriksa Yoon pada Kamis 5 Desember kemarin. Dalam pernyataannya, Kepolisian Korea Selatan menyebut Yoon akan menghadapi dugaan pemberontakan pasca manuvernya itu. Di dalam hukum, pelanggaran semacam ini dapat berakhir pada hukuman mati. Woo Young-soo, Kepala Markas Besar Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional mengatakan hal ini kepada para anggota parlemen bahwa kasus tersebut telah dilimpahkan. Dilansir dari Channel News Asia di Korea Selatan, pemberontakan merupakan kejahatan yang melampaui kekebalan presiden dan dapat dijatuhi hukuman mati. Presiden Yoon harus menghadapi berbagai penyelidikan termasuk dari Lembaga Tinggi Investigasi Korupsi dan juga Kejaksaan Korea Selatan. Dalam penyelidikan yang digelar dua lembaga tersebut, Yoon terancam dijatuhi hukuman pelanggaran semacam hukuman mati atas dugaan pemberontakan pasca manuvernya itu. Tidak hanya Yoon, kedua lembaga tersebut juga akan memiliki atau menyelidiki mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan Komandan Darurat Militer Park An-soo dan lainnya. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sejauh ini jaksa telah memberlakukan larangan bepergian terhadap Kim yang mengundurkan diri karena keterlibatannya dalam perintah darurat militer. Lalu apa saja dampak yang akan diterima oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akibat mendeklarasikan darurat militer ini? Kita simak di slide berikutnya. Ya, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadapi upaya pemakzulan setelah mengambil langkah kontroversial dengan mendeklarasikan darurat militer. Langkah dekret darurat militer ini menjadi yang pertama sejak 4 dekade terakhir dan diduga digunakan untuk menghentikan penyelidikan kriminal terhadap dirinya dan keluarganya. Keputusan tersebut kemudian dengan cepat dibatalkan oleh parlemen, tetapi telah memicu krisis politik besar yang mengguncang negeri ginseng ini dan mencemaskan sekutu-sekutunya. Anggota parlemen oposisi kemudian menyerahkan mosi pemakzulan pada Kamis 5 Desember dini hari waktu setempat dan menuduh Yoon telah melanggar konstitusi dan juga hukum. Mosi tersebut juga menuduh Presiden mencoba menghindari penyelidikan atas dugaan tindakan ilegal yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Menurut Undang-Undang Korea Selatan, mosi ini harus diputuskan dalam waktu 24 hingga 72 jam setelah diajukan. Dengan mayoritas besar di parlemen yang dipegang oleh oposisi, peluang Yoon untuk bertahan nampaknya suram. Mosi terhadap Presiden Yoon juga harus disetujui oleh 2/3 anggota parlemen untuk bisa dilanjutkan. Ini artinya mosi membutuhkan 200 suara untuk menggulingkan Yoon dan saat ini Partai Demokrat yang menjadi partai oposisi terbesar memiliki 192 kursi di parlemen. Apabila anggota Dewan lain setuju, maka mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon bisa diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian diperlukan juga dukungan dari 8 anggota parlemen dari partai penguasa yang terjadi bila Presiden Yoon dimakzulkan dan bila putusan pemakzulan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah Korea Selatan diberikan waktu 60 hari untuk memilih presiden baru menggantikan Yoon Suk Yeol. Namun selama waktu tersebut jabatan tertinggi akan diisi oleh Perdana Menteri untuk mengambil alih sebagai pelaksana tugas. Lalu apa saja sebenarnya alasan dari Presiden Yoon Suk Yeol mengeluarkan dekret darurat militer? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, ini adalah alasan dari dekret darurat militer dan Korea Utara yang menjadi kambing hitam. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengambil manuver tiba-tiba untuk menerapkan darurat militer di negara itu Selasa malam waktu setempat. Ini merupakan pertama kalinya dalam hampir 50 tahun negeri ginseng menerapkan hal semacam ini ya. Darurat militer sendiri berarti pemerintahan berada di bawah kendali militer karena otoritas sipil dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya.
Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pada Selasa 3 Desember lalu, Yoon menjelaskan status darurat militer diperlukan untuk melindungi negara dari pasukan Korea Utara serta untuk melenyapkan elemen-elemen anti pemerintah. Selain itu, Yoon juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk mengusir pasukan pro Korea Utara dari negara serta untuk melindungi tatanan konstitusi. Yoon mengaku tidak memiliki pilihan selain menerapkan darurat militer sambil mengatakan bahwa langkah-langkah yang lebih spesifik begitu ya akan diumumkan segera. Dan penerapan darurat militer ini tentunya bisa berdampak terhadap hukum yang berlaku dalam situasi normal seperti penangguhan hak-hak sipil. Secara teori, darurat militer bersifat sementara namun bisa saja diperpanjang tanpa batas waktu dan itu pun setelah mendapat persetujuan dari mayoritas parlemen. Lalu apa saja sebetulnya yang melatar belakangi begitu ya membuat Presiden Yoon Suk Yeol putus asa hingga mendeklarasikan darurat militer? Kita simak di slide berikutnya. Ya, latar belakang penerapan status darurat militer sebenarnya karena Yoon menjadi presiden yang tidak berdaya sejak pemilihan umum terakhir. Kubu oposisi ini menang telak dengan menguasai parlemen. Dampaknya pemerintahan Yoon sangat sulit untuk meloloskan undang-undang. Sebaliknya Yoon juga menggunakan wewenangnya sebagai presiden untuk memveto undang-undang yang disahkan kelompok oposisi. Nah lalu pemirsa, situasi ini diperumit dengan skandal yang dihadapi ibu negara yang dituduh korupsi atau menyalahgunakan posisinya untuk membuat pengaruh. Oposisi juga berkali-kali meluncurkan penyelidikan terhadap ibu negara namun digagalkan oleh Yoon. Dan tidak hanya itu, kubu oposisi di parlemen juga memangkas anggaran yang diajukan oleh pemerintah serta partai yang berkuasa. Masalahnya rancangan anggaran itu tidak bisa diveto oleh Yoon. Lalu kemudian ketegangan belum berakhir di mana kelompok oposisi mengincar beberapa menteri di kabinet Yoon untuk dimaksudkan maksud kami terutama kepala badan audit pemerintah karena gagal menyelidiki ibu negara. Dalam situasi yang terpojok kemudian Yoon ini merasa perlu ya untuk bisa memulihkan ketertiban pemerintahnya dari gangguan oposisi. Ia menyebut ada kekuatan anti pemerintah yang berusaha untuk melumpuhkan negara. Lalu bagaimana reaksi dari pihak Korea Utara yang menjadikan kambing hitam atau dijadikan kambing hitam oleh Yoon? Kita simak di slide berikutnya. Ya, pejabat Korea Utara di China bereaksi terhadap langkah pemimpin rivalnya Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang memberlakukan darurat militer pada Selasa malam waktu setempat. Reaksi pejabat Kim Jong Un ini dilaporkan oleh Radio Free Asia dalam penelusuran di China pada Kamis 5 Desember. Dalam laporan itu, pejabat Korea Utara di China mengaku kaget dengan manuver tersebut. Namun mereka lebih kaget saat Parlemen Korea Selatan atau Majelis Nasional memutuskan menggulingkan Yoon dari tampuk kekuasaan yang menurut mereka merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di Korea Utara. Pejabat perdagangan Korea Utara yang ditempatkan di Dalian, China tanpa menyebutkan namanya karena sensitivitas mengungkapkan akan terjadi pertumpahan darah jika pejabat senior Korea Utara juga menentang penguasa tertinggi Kim Jong Un. Selain itu, pengawasan dan keseimbangan demokratis seperti ini adalah konsep asing di Korea Utara. Pejabat ini juga mengaku sangat terharu melihat resolusi pencabutan darurat militer disahkan di majelis dan kemudian presiden sendiri mengumumkan kepada rakyat bahwa ia mencabut darurat militer. Dan sejauh ini media pemerintah Korea Utara belum menyiarkan berita apapun tentang krisis di selatan perbatasan. Namun bagi warga negeri komunis itu di China, akses internet telah memudahkan mereka mendapatkan informasi. Dan selain di Dalian, seorang pejabat pedagang di Dongan, China juga mengatakan ia terkejut saat membaca berita darurat militer tersebut di telepon selulernya. Menurutnya penetapan darurat militer hingga penggulingan Yoon membuktikan bahwa demokrasi benar-benar ada dan berjalan dengan baik. Lalu bagaimana respon dua negara adidaya atas polemik dan drama yang terjadi di Korea Selatan? Kita simak di slide berikutnya. Ya, ini adalah respon dari Amerika Serikat Rusia atas darurat militer di Korea Selatan. Dua negara adidaya, Amerika Serikat dan juga Rusia ikut buka suara terkait adanya hal ini. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka mengamati situasi di Korea Selatan dengan kekhawatiran yang mendalam. Mereka berharap bahwa masalah ini akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum. Apalagi Seoul adalah mitra penting bagi Amerika Serikat dan bahwa aliansi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dinilai masih tetap kuat. Hal ini berbeda dengan Rusia yang memiliki hubungan yang panas dengan Seoul setelah perang Ukraina. Meski belum resmi mengeluarkan sikap yang jelas, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia
Maria Zakharova, dalam akun Telegramnya menyamakan apa yang terjadi di Korea Selatan dengan Georgia. Diketahui di Georgia terjadi aksi protes warga besar-besaran yang dimotori oleh penolakan Perdana Menteri Irakli Kobakidze untuk membicarakan aksi Georgia ke Uni Eropa hingga 2028 mendatang. Protes warga itu sendiri diiringi oleh kebijakan ketat yang dilakukan oleh aparat yang kemudian membuat Lituania, Latvia, dan Estonia menjatuhkan sanksi terhadap negeri Kaukasus itu. Dalam tanggapan Zakharova, tindakan dan kebijakan keras Tbilisi itu mirip dengan dekret darurat militer Korea Selatan yang melarang protes oleh parlemen dan juga faksi politik serta penempatan media dalam kendali pemerintah. Maka dari itu ia malah bertanya kepada 3 negara Baltik itu terkait apakah mereka mau menjatuhkan sanksi kepada Seoul. Ya pemirsa, dengan semua dinamika yang terjadi, darurat militer yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat kendali Presiden Yoon begitu ya, kini berubah menjadi bumerang yang mengancam kelangsungan karir politiknya bahkan nyawanya. Di tengah upaya pemakzulan yang semakin nyata, reaksi dari Korea Utara, negara-negara adidaya dan publik Korea Selatan menjadi penentu arah dari krisis ini. Apakah demokrasi Korea Selatan mampu melewati badai ini atau justru mencatatkan sejarah baru? Semua bergantung pada langkah-langkah selanjutnya dari para pemimpin dan juga institusi yang kini berada di tengah pusaran konflik. Ya pemirsa, kita harapkan saja semoga konflik domestik di Korea Selatan ini juga tidak berlarut-larut dan bisa berpotensi atau berakibat fatal pada ekonomi regional khususnya di wilayah Asia atau bahkan sampai ke Indonesia. Semoga saja tidak terjadi apa-apa dan tidak berlanjut atau tidak berlangsung panjang.